situ kan pendeta itu sering berkata-kata beliau atau yang sudah meninggal sudah tenang dan dia sudah berada di surga. Tetapi pada kenyataannya yang setahu saya, yang saya pelajari itu belum langsung ke surga, tetapi tempat penantian itu firdausnya Tuhan. Apakah itu sudah surga atau seperti dengan neraka, kita itu menunggu dulu sampai kita dihakimi, nanti baru kita terpisah jalan ke neraka sesungguhnya dan ke surga sesungguhnya. Terus apakah Taman Eden itu termasuk surga, Pak? Karena ada beberapa penelitian yang saya lihat bahwasanya Taman Eden itu ada yang berkata bahwasanya di bumi, di sekitar timur, yang apa buktinya itu ada beberapa sungai yang ditemukan di dunia, di bumi ini. Itu sih, Pak, pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan nasihat-nasihat atau doa atau semacam perkataan-perkataan dari Bapak Pendeta pada saat seseorang meninggal. Biasanya Pak Pendeta itu mengatakan bahwa kita tidak perlu bersedih hati karena almarhum atau almarhumah itu sudah bersama dengan Bapa di surga. Kalau ini hanya sebuah penghiburan, mungkin kita masih bisa mengerti. Tetapi kalau ini adalah yang dimaksud adalah fakta, maka harus dipertanyakan. Ataukah ini adalah penghiburan yang fiktif? Nah, ini juga harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Apalagi kalau yang meninggal itu Kristennya Kristen KTP. Ya. Bagaimana anak Tuhan Kristen KTP meninggal langsung masuk surga? Ya, mungkin tujuannya sebenarnya supaya meredam kesedihan dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Ya, tetapi sebenarnya kurang bijak karena tidak jujur. Nah, harusnya Bapak Pendeta memformulasikan kata-kata yang jujur, tetapi juga yang bisa meredam kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Bukan membohongi keluarga gitu ya. Nah, berkenaan dengan seseorang yang meninggal dunia, kita juga tidak dapat memastikan apakah rohnya detik-detik pada saat meninggal dunia itu langsung dibawa ke dunia orang mati, ke Hades atau Seol. Kalau dilihat dari beberapa pengalaman orang-orang yang mati tetapi kemudian hidup lagi, mereka mengatakan bahwa ternyata mereka belum dijemput oleh malaikat. Ya. Dalam hal ini kalau kita merujuk dari dan beberapa pengalaman orang-orang yang dihidupkan kembali, mereka mengatakan bahwa mereka masih berada di sekitar bumi. Ya, di sekitar rumah mereka, mereka masih bisa melihat keluarga mereka. Bahkan orang-orang tersebut masih bisa melihat tubuhnya yang terbaring mati gitu ya. Mereka juga melihat saudara-saudaranya masih menangis. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mengalami kematian, rohnya itu tidak langsung dibawa oleh malaikat. Tetapi apakah karena mereka akan kembali hidup lagi sehingga nggak dijemput? Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang masih merupakan sebuah misteri yang sulit untuk dijawab karena di sekitar dunia metafisika. Karena itu ya kita hanya melihat dari beberapa referensi dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang mati tadi. Nah, kemudian setelah malaikat menjemput mereka dan membawa mereka ke dunia orang mati, maka orang-orang tersebut dipisahkan sesuai dengan nilai spiritualitas mereka ya. Keberadaan spiritualitas mereka selama mereka masih di bumi. Anggaplah anak Tuhan ini dia sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kemudian Tuhan membawa dia ke Firdaus.
Maka pertanyaan yang selanjutnya, apakah Firdaus yang dimaksudkan di sini adalah surga? Nah, nanti kita akan membahasnya lebih mendetail, tetapi jawaban singkatnya adalah belum surga yang sesungguhnya, tetapi suasananya sudah seperti surga. Sudah seperti surga, tetapi belum surga yang sesungguhnya. Dan mereka-mereka yang ada di Firdaus juga akan masuk di dalam penghakiman terakhir, ya. Jadi semua orang yang hidup dan yang mati, tidak terkecuali yang mati di dalam Tuhan dan yang mati di luar Tuhan, akan menghadap tahta pengadilan Allah, karena Alkitab mengatakan bahwa kambing dan domba akan berkumpul bersama-sama, tetapi nanti akan dipisahkan untuk diadili. Nah, itu berarti bahwa semua orang tidak terkecuali akan menghadap tahta pengadilan Allah, dan setelah melewati tahta pengadilan Allah, mereka akan terpisah, ya. Yang masuk ke surga akan langsung dibawa ke surga sesungguhnya, dan yang akan masuk ke neraka akan dibawa ke neraka yang sesungguhnya. Jadi itulah Taman Eden atau Taman Firdaus. Nah, kemudian berkaitan dengan Taman Firdaus itu sendiri ada pertanyaan lagi. Apakah Taman Firdaus yang pertama kali yang dihuni oleh Adam dan Hawa itu ada di bumi? Jawabannya iya. Karena di dalam Taman Firdaus Alkitab menuliskan ada dua sungai, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Nah, kedua sungai itu ada di daerah timur dekat, di sekitar Irak. Nah, kemudian ada juga dua sungai yang lain, yaitu sungai Pison dan sungai Gihon. Itu juga ada di dalam bumi ini, di sekitar daerah timur dekat, di sekitar Israel situ. Nah, itu berarti bahwa keberadaan Taman Eden dan atau Taman Firdaus itu lokasinya ada di sekitar wilayah Israel situ, ya, timur dekat atau timur jauh. Pokoknya di sekitar 4 sungai, yaitu Pison, Gihon, dan Efrat, serta sungai Tigris. Bagaimana sekarang keberadaan dari Taman Eden itu? Apakah Taman Eden itu dimusnahkan ataukah diangkat? Tidak ada informasi di Alkitab sama sekali berkenaan dengan Taman Eden ini. Apakah dia itu musnah karena lingkungan atau karena alam, ataukah dia diangkat oleh Tuhan, ataukah disamarkan. Jadi maksudnya yang disamarkan itu, yang tadinya itu terlihat secara empiris, dari mata kita bisa melihat secara langsung, tetapi kemudian dihilangkan, ya, sehingga yang tadinya dapat dilihat sekarang tidak dapat dilihat. Apakah Tuhan bisa melakukan hal itu? Sangat bisa sekali, ya. Apakah ada referensinya, Pak? Sesuatu yang tadinya terlihat tiba-tiba bisa tidak terlihat? Ada, ya. Misalnya saja yang berkaitan dengan rapture atau pengangkatan. Di dalam Alkitab dikatakan di akhir zaman nanti pada waktu pengangkatan ada 2 orang yang akan bekerja di ladang. Yang satu akan diangkat dalam pengertian hilang, ya. Yang satu akan tetap ada di ladang. Nah, itu berarti bahwa pada waktu rapture akan terjadi dalam tanda petik, ya, sesuatu yang seperti mujizat gitu, atau semacam sesuatu yang spektakuler gitu, ya. Bahwa yang tadinya kelihatan tiba-tiba bisa hilang, ya. Nah, itu peristiwa rapture, dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu, ya. Ada yang di ladang 2 orang, yang satu akan diangkat dalam pengertian hilang, yang satu tetap. Nah, jadi apakah seperti itu Taman Eden? Nah, ini masih merupakan misteri, ya. Apakah diangkat, ataukah tadinya ada kemudian hilang, ataukah musnah, ya, dalam pengertian oleh karena
perubahan iklim dan lingkungan serta evolusi, lama-kelamaan Taman Eden itu menjadi hilang, ya. Sama seperti dulu pernah ada pulau, tetapi kemudian menjadi laut, ya. Kemudian dulu tidak ada daratan, tapi kemudian tiba-tiba ada daratan oleh karena gempa tektonik atau perubahan iklim dan terjadi pergeseran kerak bumi secara geografis. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa membuat sebuah lingkungan atau sebuah lokasi bisa mengalami perubahan. Saya pikir itu kira-kira jawabannya, karena lebih dari itu kita akan semakin jauh dengan jawaban-jawaban yang spekulasi. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ya,